Berbagai upaya ditempuh PT Dumip dalam revitalisasi Pasar Jungjang, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, salah satunya dengan mendatangi pihak legislatif dan eksekutif di wilayah Kabupaten Cirebon untuk bersama-sama menyikapi adanya pihak lain yang diduga menghalangi proses revitalisasi pasar. Menurut Direktur PT Dumip, hingga saat ini pihaknya telah berinvestasi sebesar 31 miliar dan melakukan pembangunan pasar lebih dari 55%. Lebih lanjut, Direktur PT Dumip menjelaskan bahwa terhambatnya pembangunan ini tidak hanya merugikan pihaknya, namun merugikan berbagai pihak termasuk pedagang dan pengguna jalan. Perjanjian ini sebenarnya sudah sah karena diberikan hak untuk bangun guna serah. Konsep aturan di dalam bangun guna serah itu bangun harus selesai dulu, baru kita gunakan dulu, baru bisa diserahkan. Kalau ini tiba-tiba dipotong tengah jalan itu bukan konsep bangun guna serah karena kita tidak dibatasi oleh waktu. Jadi waktu itu hanya dibatasi karena kalau sudah selesai bangunan itu. Jadi sementara mereka pengganggu-pengganggu yang diduga menghambat, dan itu mulai dari awal itu memang kalau kita lihat memang ada sekelompok masyarakat sendiri yang dimotorilah yang sekarang lagi diproses pidana. Kita juga mempersyaratkan kepada pemerintah desa untuk membuat surat pernyataan baik dari pedagang maupun pemerintah desa sendiri, karena di situ sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa semua masyarakat sosial bertanggung jawab. Pemerintah desa akan bertanggung jawab, tidak akan ada gangguan apapun, dan itu ada surat pernyataannya. Terutama bagi kami, saya sebenarnya tidak memikirkan saya aja, masyarakat di sana, para pedagang itu omset dengan berdagang di tempat yang tidak representatif lah ya, itu pasti turun, penjualan juga turun, lalu lantas panas dan lain sebagainya, dia pasti turun, dan kemampuan daya beli mereka juga sudah mulai turun lagi. Di situ tidak menarik. Terus di lingkungan pada umumnya karena ini posisi pasar darurat di tengah jalan, jadi ruko-ruko yang di sepanjang jalan ini berteriak, dia omsetnya turun. Terus masyarakat yang lalu lintas di sini harus muter, kerugiannya berapa Pak? Bensinnya berapa yang muter itu? Kira-kira begitu. Pihak kuasa hukum PT Dumip terkejut dengan diterimanya surat pemutusan kerjasama secara sepihak oleh pemerintah Desa Jungjang pada 17 Januari 2025. Pihaknya menerangkan bahwa hal ini merupakan perbuatan melawan hukum. Kami memandang bahwa PT Dumip berdasarkan perjanjian yang dilakukan baik antara PT Dumip dengan pihak desa Jungjang, substansi dari perjanjian tersebut adalah memberikan kewenangan kepada kami PT Dumip untuk melakukan revitalisasi pasar desa Jungjang berdasarkan asas Fakta Sunt Servanda ya, karena perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, sebenarnya secara hakikat tidak bisa salah satu pihak untuk melakukan pemutusan secara sepihak. Baik itu kabupaten, pemerintah kabupaten maupun ke DPRD Kabupaten Cirebon, kami akan mensurati, kami akan bersilaturahmi, berdiskusi untuk bagaimana yang terbaik untuk selanjutnya terkait masalah pembangunan revitalisasi pasar desa Jungjang. Pada Senin 10 Februari, pihak kuasa hukum PT Dumip menyerahkan surat dan dokumen ke berbagai pihak, diantaranya DPRD Kabupaten Cirebon, kantor Bupati, pihak kepolisian, hingga kantor desa Jungjang. Ya, jadi kami menghimbau, karena ini negara hukum ya, jangan ada satu unsur manapun yang melakukan perbuatan melawan hukum. Bila mana ada orang-orang atau unsur-unsur atau anasir-anasir manapun lah
yang memang berkepentingan untuk mengganggu proses pembangunan revitalisasi pasar, kami himbau untuk berhenti sejak saat ini. Karena bila memang itu faktanya ada dan fakta-fakta hukumnya memang ada, kami tidak segan-segan untuk melakukan upaya hukum, baik itu pidana maupun perdata. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan Smart Media mengabarkan.